Semua bersuka cita pada pagi hari ini? Coba lihat kiri kanan, sudah senyum belum? Pasti sudah. Jangan sampai tahankan mulut itu ya. Izinkan senyuman itu keluar. Haleluya. Saya lihat cukup banyak yang terkejut melihat saya masuk di sini pagi hari ini karena memang belakangan ini saya tidak ada di Medan. Oke, kebetulan saya harus datang nanti sore. Tapi kemarin Pastor Iskandar berkata dia tiba-tiba harus ke Jakarta, minta boleh nggak saya datang lebih cepat. Saya masih ada pelayanan sampai tadi malam, jadi tidak bisa terbang. Tapi yang saya cari pesawat pagi. Nah ternyata dengan pesawat pagi sampai tidak pulang ke rumah, ya langsung dari Kuala Namu ke gereja, ternyata sampai. Bukan saja sampai cukup untuk masuk ibadah. Biasanya kalau dari rumah di Medan sampai ibadah jam 10, pas-pas ya. Ini sampai ibadah jam 10 kurang 20, lebih cepat dari Malaysia daripada rumah di Medan. Ya, bersyukurlah bisa sampai tepat waktu ya untuk melayani semua di sini pagi ini. Dan selamat datang ya, welcome. Kita ada tamu dari Malaysia hari ini 2 orang, boleh tepuk tangan. Dan kita juga ada dari Nias, boleh tepuk tangan. Ini juga siswa WIBI online ya. Jadi luar biasa. Will you be able to understand my preach? Jack? Can, okay. Oke, jadi hari ini saya mau bagi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Ya, dari Kisah Para Rasul. Kita akan baca satu kisah yang cukup panjang, tapi saya percaya yang lain tidak bangun pagi-pagi naik pesawat dari bangsa lain, jadi tidak ada yang ngantuk ya baca ayat panjang-panjang bersama dengan saya pagi ini ya, boleh ya. Kita dari Kisah Para Rasul 12. Nah saya kalau ada pasti orang AGF semua kan keluarga, cukup lama kenal saya, jadi tahu saya sedikit obsesi dengan Kisah Para Rasul ya, bukan obsesi ya, tapi sangat-sangat suka. Nah ternyata dalam bulan ini saya, besok saya akan lanjutkan mengajar Kisah Para Rasul itu di WIBI Medan. Oke, siap-siap ya semua siswa WIBI Medan di sini. Oke, atau siswa online pun. Oke, jadi saya mengajar di WIBI Medan Kisah Para Rasul. Gereja kami di Malaysia lagi belajar Kisah Para Rasul, jadi di Malaysia juga Kisah Para Rasul. Dan saya diminta untuk mengajar Kisah Para Rasul di Kanada. Saya kemarin dari video mengajar di Kanada. Jadi 3 bangsa, saya semua fokus bulan ini Kisah Para Rasul. Jadi terbawa juga ke AGF. Oke, jadi bukan saja ya, di tempat yang lain harus masuk juga ke AGF. Nah saat saya persiapkan khotbah ini bukan yang biasa saya mengajar, oke? Ini bukan yang saya pernah mengajar. Waktu saya mengajar ke Kanada, tidak ada hal ini. Oke, sebelumnya saya mengajar di WIBI Medan, gak ada ini. Ini pewahyuan baru, pertama-tama untuk AGF, keluargaku yang ada di sini, oke? Jangan pikir ambil yang lama, oke? Ini yang baru. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya tidak buat sesuai dengan tema kita. Oke, saya merasa saya mau buat khotbah sendiri gitu kan. Mau dengan pewahyuan baru, khotbah kepada saudara. Tapi setelah saya siapkan khotbah, saya lihat, oh sesuai juga tema, Tuhan yang tahu ya, sesuai. Jadi kalau kita buka, kita akan baca cukup banyak ayat pagi ini. Siap semua? Sudah minum kopi tadi pagi semua? Oh, ada yang tidak perlu minum kopi ya. Oke, bukan seperti saya. Oke, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang pertama. Oke, kita akan mungkin sampai ayat 18. Kita lihat bisa sampai atau tidak. Kalau saya khotbah sampai jam 4 sore enggak apa-apa ya. Oke. Oke, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Jadi kita bisa mungkin pasal-pasal sebelumnya kita tidak baca lagi tentang penganiayaan. Sepertinya cukup damai. Tapi ini mulai keluar lagi penganiayaan yang hebat dari raja kepada orang percaya dari jemaat. Ayat yang berikut. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Nah ini adalah rasul yang pertama yang menjadi martir. Nah sebelumnya ada yang tidak rasul, apostle itu bahasa Inggris, yang bukan rasul, Stefanus dia jadi martir. Tapi ini pertama kali yang rasul jadi martir. Jadi bisa bayangkan ini bukan aja penganiayaan mungkin yang diejek-ejek, ditolak sedikit. Ini adalah penganiayaan sampai pemimpin dibunuh.
Lumayan ya. Oke, kita lanjut. Jadi bisa rasakan rasa takut, panik, rasa takut apa yang muncul di gereja pada saat itu. Nah, ini ketika dia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia melanjutkan perbuatannya dengan dia menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah, ini dia ambil, dia sudah bunuh Yakobus, dia ambil pemimpin lebih besar lagi, Petrus. Petrus kan itu kan gembala besar kan untuk gereja yang ada di sana. Mau membunuh dia. Kan kita lanjut baca kisahnya. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Nah, ini mungkin dia tahu sebelumnya mereka penjarakan Petrus, Tuhan selalu lepaskan, oke? Mereka penjarakan Petrus, Tuhan buka ya pintu mereka, dia keluar. Jadi kali ini Herodes taruh lebih banyak prajurit. Dia buat lebih aman biar Petrus tidak bisa keluar. Ya, masuk dialah supaya sehabis Paskah dia akan mengharapkan ke depan orang banyak. Jadi dia mau tahankan dulu, mau tunggu waktunya. Oke, kita lanjut. Baca, demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, saya harap kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan situasi ini. Bayangkan, jangan-jangan ini ilustrasi saja ya. Kalau di Medan tiba-tiba penganiayaan besar terjadi. Bayangkan kalau tiba-tiba gubernur atau siapa tiba-tiba ambil ya pemimpin besar daripada gereja dibunuh. Bayangkan kalau tiba-tiba Pastor Iskandar ditahan mau dibunuh. Wah, apa yang kita lakukan? Ini tidak akan terjadi. Dalam iman tidak akan terjadi. Saya lihat Cici ini udah mulai rasa sedih ya. Terasa ya. Ya, ini tidak akan terjadi. Tapi maksudnya kan saya mau kita jangan aja baca seperti biasa. Sudah tahu endingnya. Kita harus baca membayangkan bagaimana situasi. Kita jemaat, gembala kita dipenjarakan. Dan ini waktu Paskah. Kan biasanya kita mau merayakan Paskah. Bayangkan mau merayakan Paskah tapi pemimpin kita mau dibunuh. Jadi bayangkan perasaan bagaimana mereka berdoa. Kalau kita sering baca Alkitab pasti kita sudah tahu apa yang terjadi. Tapi bayangkan dulunya ya. Kita lanjut ke ayat yang berikut. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Wah, ini benar-benar aman loh. Saya nggak tahu kriminal seperti apa dijaga seperti ini. Bukan saja di dalam dipenjarakan. Bukan saja di rantai. Ini di rantai kedua dengan tidur dengan 2 orang. Ya, ini benar-benar berapa kali dikunci ya kan. Dikunci di dalam, dikunci dengan orang samping-sampingnya. Selain itu pun prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah, memang Tuhan pernah lepaskan Petrus dari penjara. Tapi kayaknya kali ini mustahil. Sebelumnya tinggal mungkin buka pintu udah keluar gitu kan. Yang ini bagaimana loh? Di depan pintu itu ada prajurit. Ada menurutku dengan masing-masing 4 prajurit. Jadi banyaknya. Dan sampai rantainya dengan mereka bagaimana keluar pintu bawa mereka semua kan. Jadi ini kelihatan situasi yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, sudah hafal firman Tuhan semua, amin. Ya, oke, kita lihat memang apa yang terjadi. Tiba-tiba, ini yang kita tunggu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunnya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Oke, kita baca terus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Dia pun berbuat demikian. Wah, malaikat ini juga praktis loh saudara. Ya kan? Ini praktis loh, pakai sepatu dulu ya. Oke, sampai benar-benar pernah pikir enggak langsung dilarikan keluar. Ya santai-santai loh, pakai sepatumu, siap-siap kayak pergi ke gereja ini ya. Oke, dia pun berbuat demikian. Nah lihat Petrus
ikut-ikutan aja. Petrus ikut-ikutan. Nah kenapa kita pikir, kenapa Petrus gak banyak pertanyaan, gak terlalu semangat. Petrus cuma ikut-ikutan. Nanti kita akan lihat kenapa, oke? Nah lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Wah banyak yang dia lakukan ya. Syukurlah dia laki-laki, kalau perempuan siapa tahu dia berkata make up dulu ya. Oke. Lalu dia mengikuti malaikat itu keluar dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Oh baru kita tahu kenapa Petrus itu kayak santai-santai, ikut-ikut, dia gak terlalu heran. Kenapa? Karena dia pikir ini penglihatan. Jadi seperti penglihatan, ikut. Masih sampai jalan keluar, Petrus pun belum terlalu tahu apa yang itu benar-benar sedang terjadi. Secara kenyataan, dia pikir ini masih penglihatan. Oke, kalau kita lanjut baca. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan kawal kedua, bayangkan saudara lewat berapa hal ini. Sampai rantainya kan lepas, keluar dari 2 orang itu, sampai keluar dari pintu, sampai keluar dari yang pertama, yang kedua. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu pun terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Ini sudah jauh. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Coba perhatikan ayat yang berikut. Masih bersama dengan saya baca? Amin. Masih membayangkan itu terjadi seperti nonton film ya dalam pikiran kita. Dan setelah sadar akan dirinya, akhirnya sadar. Selama ini Petrus pun begitu ikut-ikut yang dia anggap itu penglihatan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi secara fisik dengan benar-benar kenyataan. Nah dia akhirnya sadar dan dia berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah saudara saya mau katakan kepada kita, Petrus itu tidak salah. Jangan kita pikir itu salah. Dia ikut-ikutan Tuhan dengan tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena kita sering terbaliknya. Terlalu fokus apa yang terjadi sampai tidak ikut apa yang Tuhan sedang lakukan. Jadi saya merasa Petrus enggak salah. Petrus itu benar. Karena baik itu penglihatan atau enggak, apapun yang terjadi pokoknya dia ikut. Baru dia lihat, wow saya sudah bebas. Nah masalahnya terlalu banyak orang fokus, belum bebas gitu kan. Jadi saya lihat di sini kadang-kadang kita selalu ingin yang kelihatan langsung terjadi. Dan saat itu tidak terjadi kadang-kadang kecewa, merasa itu tidak akan terjadi. Petrus sudah berapa hari di dalam penjara loh saudara. Karena berkata Herodes mau menunggu dia dalam penjara, tunggu sampai sudah lewat Paskah baru dibawa di depan orang banyak. Ini sudah malam sebelum. Memang kadang-kadang Tuhan suka tunggu sampai detik-detik terakhir saudara. Tapi dia tidak pernah terlambat. Amin. Kadang-kadang dia suka sampai detik terakhir. Kalau kita manusia nggak suka ya. Kadang-kadang kita mau berdoa langsung terjadi. Ya kan, kita tidak suka sampai sudah dekat waktunya. Dan ini bukan soal rindu ini terjadi atau bayar hal ini atau melakukan hal ini atau daftar di sini. Ini adalah detik-detik terakhir Petrus akan dibunuh. Ini masalah hidup atau mati. Tapi yang luar biasa, Petrus seperti ini. Oke, hari ini saya bawa ini sebagai rantai ya, memang tidak mirip rantai. Cuman pas-pas saya mau bawa ini kasih sama Lia dari Malaysia, jadi saya pikir maaf ya Lia, jadi ilustrasi dulu ya. Oke, bayangkan saja kalau ini rantai. Nah ini ada dua saya buat seperti ini saja supaya kelihatan terbelenggu ya. Tapi pada saat itu ini ilustrasi kurang. Kenapa? Karena katanya ada satu ke sini, ada satu ke sini. Ya, untuk 2 orang. Ilustrasi kurang Alkitabiah.
Nah saya lihat seperti ini, Petrus ikut-ikut yang supernatural, ikut-ikut yang dari roh, ikut-ikut dari roh, ini sudah lepas, dia pun gak sadar. Dia sudah lepas, dia ikut. Tiba-tiba tiba-tiba satu saat sadar, aku sudah bebas. Itu sudah terjadi. Nah saya mau katakan kepada kita saudara, semakin kita pun sebenarnya fokus kepada Yesus, fokus ikut Tuhan, pasti akan ada mukjizat terjadi. Nah sering sekali kita lihat, kita mulai dengan kita mungkin dalam apa, sesuatu tidak terjadi, perlu mukjizat. Dan kita hanya fokus ini, belum lepas. Lihat ini terus. Padahal saya sering alami, saat kita lupakan ini, kita fokus ikut, kita fokus kepada Yesus, kita terima pewahyuan, kita datang ibadah AGF, kita memuji Dia, kita terima pewahyuan, belajar firman Tuhan. Kita pun tidak tahu kapan itu lepas. Sampai satu hari kita tiba-tiba sadar, aku sudah berubah. Sesuatu sudah terjadi. Karena apa? Kita lebih ikut yang tidak kelihatan. Bukan ikut situasi yang kelihatan. Amin. Amin. Jadi saya lihat Petrus ini memang itu kelihatan, tapi dia pikir itu penglihatan. Maksudnya bukan yang kelihatan fisik macam ini gitu kan. Itu sesuatu yang roh. Dia pikir saya ikut-ikut dalam roh. Dan dia ikut dalam roh, ternyata dia udah keluar penjara, hidupnya sudah berubah. Posisinya di sini sudah berubah. Nah, saya mau katakan kepada kita ikut atau kita terima secara roh sebelum itu menjadi kenyataan. Kita selalu mau cari mukjizat yang kenyataan saat ini. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita ikut Yesus, itu akan terjadi. Amin. Saya pun ingat waktu saya sekolah Alkitab, waktu dulu saya dulu WIBI ya, saya juga alumni WIBI ya. Gereja ini penuh dengan alumni WIBI. Oke, saya ingat waktu saya masih siswa, itu berapa tahun yang lalu ya? 40 tahun yang lalu, tolonglah Pak, 20-an, usia baru 40 ya. Oke, mungkin saya kecapekan kelihatan tua hari ini ya. Oh haleluya, Tuhan tolong aku. Oke, itu 20-an tahun yang lalu. Saya ingat pun waktu itu ada masalah kulit di kaki. Ada masalah kulit di kaki sampai sakit gitu kan, susah, sangat mengganggu saya. Sangat mengganggu saya. Tapi kami terima waktu itu firman Tuhan, ada yang mengajar. Yang katakan seperti ini, daripada periksa setiap hari, belum sembuh gitu kan, frustrasi. Katakan aja, bayangan aja, terima dari Tuhan, itu sudah sembuh, tidak perlu diperiksa lagi. Dan setiap hari saat bangun, mulai jalan, katakan terima kasih Tuhan, itu sudah sembuh dan tidak diperiksa. Maksudnya secara roh ikut Tuhan aja. Abaikan itu, anggap itu sudah selesai. Anggap aja udah selesai. Ikut aja Yesus, ikut aja terima, setiap hari pergi belajar. Sampai lupa ada masalah kaki. Sampai satu hari orang lain yang tanya, dulu kamu kan masalah kaki gimana? Oh iya. Saya buka, jangan minta saya buka sepatu saat ini ya saudara yang gak sopan itu. Saya buka, memang sudah sembuh. Nah bukan saya katakan bahwa tidak terjadi kadang-kadang hal-hal pas segera saat kita mengatakannya. Itu juga terjadi. Ada juga mukjizat kita katakan sesuatu sekali langsung terjadi. Tapi ada yang tidak terjadi sesuai dengan timing kita. Jangan kita merasa sampai hari ini saya ikut Yesus, kayaknya dalam kemiskinan terus, kayaknya dalam sakit-sakitan terus, kayaknya hidup saya begini-beginian terus. Kayaknya ya udah ikut Yesus tapi sampai segini. No saudara, kita tidak tahu. Dengan terima pewahyuan, kita tidak tahu satu hari saya merasa kita akan sadar. Wow, saya sudah bebas di dalam Yesus. Amin. Kita lebih fokus kepada yang rohani, yang tidak kelihatan itu benar daripada keadaan yang ada saat ini. Sampai Petrus pun tiba-tiba sadar, wah mukjizat besar. Mukjizat besar itu sudah terjadi. Kita kan masalahnya kadang-kadang suka panik. Pikiran ini suka lari cepat-cepat panik. Saya tadi pagi mau naik pesawat,
Saya sudah lewat semua, padahal ada masalah semua. Antri untuk itu dapat boarding pass lama sekali. Saya pikir akan ketinggalan pesawat. Tiba-tiba antrinya panjang luar biasa. Mereka banyak masalah komputer di sana, teknis di sana. Dari sana mau lewat imigrasi yang biasanya kami baru buat yang auto, yang sekarang rusak. Harus antri lagi lewat agen yang biasa. Wah, waktunya lagi. Sampai semua saya sudah duduk di pintu, sudah tunggu terbang, saya dengar pengumuman. Penumpang yang namanya Susan Hoover, tolong ke depan. Wow, biasanya itu sesuatu lah ya. Tiba-tiba mereka menolak saya naik pesawat. Mereka berkata saya perlu PCR. Saya bilang, kapan ada orang PCR? Kan 1 tahun yang lalu PCR ya. Saya mau bilang ini sudah tahun 2023 loh ya kan. Kapan gak ada lagi PCR? Mereka tolak saya. Susan gak boleh naik pesawat, gak PCR. Saya pun heran. Sampai saya mulai panik. Oke, jadi saya harus ingat khotbah saya ya. Mau pergi khotbah, panik mau naik pesawat. Tiba-tiba saya WhatsApp Pastor Iskandar. Bro, I have a big problem. Hanya saya yang boleh bro ya. Yang saudara di sini nggak boleh bro ya. Oke, bro itu singkatan dari brother ya. Oke, itu kayak bang gitu kan. Saya bilang, bro, ada masalah besar loh. Saya nggak boleh naik pesawat. Tapi saya baru ini, saya nggak boleh naik pesawat. Saya pun kasih tahu suami saya, ada masalah besar ini. Saya nggak dikasih naik pesawat. Tapi saya panik untuk apa? Sebenarnya saya panik untuk apa? Saya udah pikir, wow siapa yang ganti saya di sini khotbah AGF ya, oke. Saya mulai pikir-pikir, besok mengajar bagaimana. Ternyata mereka cuma salah ketik itu di komputer dari atas. Salah ketiknya kalau orang yang belum vaksinasi harus PCR sebelum terbang. Saya menunjukkan semua surat saya, dokumentasi selesai. Oh sorry, senyum aja kasih saya naik pesawat. Kan kita kadang-kadang cepat sekali panik kan. Cepat sekali pikiran lari. Saya pun salah terus. Masuk gereja, Cijeni bilang, Susan ada waktu minggu ini ketemu beberapa leader AGF, ada masalah apa? Ya kan? Kita kadang-kadang pikiran terlalu kan fokus. Oh biasanya orang panggil saya itu ada masalah. Siapa tahu orang panggil saya ada berkat loh ya kan. Jadi kita kan selalu fokus ini. Nah, saya percaya kita semua di sini bebas di dalam Yesus. Amin. Bebas dari apapun itu. Dari kutuk, dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari depresi, pasti bebas. Masalahnya kadang-kadang itu belum kelihatan kenyataan semuanya dalam kehidupan kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Syukurlah masuk AGF di mana ada pewahyuan Yesus setiap minggu. Amin. Karena Yesus pun katakan ini dalam Yohanes. Sorry saya tidak baca semua kayaknya. Kalau saya khotbahkan ayat yang berikut sampai 18 benar-benar sampai jam 4 sore kita di sini ya. Oke, coba kita lompat sedikit kepada Injil Yohanes ayat 8. Mulai dengan ayat 31. Yohanes 8, kita akan baca dari ayat 31 sampai ayat 36. Masih siap baca saudara, amin? Amin. Oke, mari kita buka Alkitab masing-masing. Harus bawa Alkitab ke gereja loh. Ya, jangan harap selalu dari satu orang saja. Saya pun tidak bawa, tapi saya bawa Alkitab digital. Haleluya. Masih sama kudusnya, masih sama benarnya. Oke, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semua orang mau merdeka, mau bebas. Ya, mungkin kita semua tidak seperti Petrus, benar-benar rantai di dalam penjara. Mungkin saya rasa hal yang kita perlu dimerdekakan dari kehidupan kita bukan seperti kita dalam penjara. Mungkin itu hal-hal dimerdekakan dari ketakutan, ya, dimerdekakan mungkin dari masalah masih memandang diri rendah, masih merasa terpisah dari Tuhan, mungkin pengajaran yang salah, mungkin masih sakit penyakit, mungkin masalah beban mental atau depresi atau apapun ini semua dalam kehidupan kita.
Tapi dikatakan di sini kadang-kadang kita mau orang mendoakan kita, pung, langsung terjadi bebas. Kadang-kadang kita mau mukjizat terjadi, wah tiba-tiba bebas. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi Yesus sendiri yang sudah kasih kunci. Saya rasa Yesus pasti kasih tips yang paling ajaib. Yesus katakan apa? Dan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betapa pentingnya kita mengerti kebenaran. Tidak dikatakan orang lain yang diurapi doakan kamu merdeka. Kadang-kadang itu terjadi saudara. Tapi yang saya pelajari seperti ini. Waktu saya masih baru ikut Tuhan, kadang-kadang memang perlu orang doakan saya. Tapi semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kita sendiri mengetahui kebenaran, semakin kita akan dibebaskan, tidak selalu perlu orang lain layani kita. Amin. Kita sendiri langsung terima daripada Yesus. Dan itu mungkin terjadi saat kita doakan mintanya, bacanya, atau mungkin itu setelahnya. Gak masalah waktunya. Kita selalu pikir masalahnya waktunya. Oh, saya pergi KKR itu di mana mukjizat terjadi. Oh, orang ini doakan saya, wah. Atau tadi pagi penyembahan begitu diurapi, ya. Oh, di AGF, wah, disitulah saya terima. Kadang-kadang kita pikir waktunya yang penting. Saudara, saya mau katakan waktunya enggak penting. Sebenarnya dari cara manapun itu terjadi, yang penting Yesus yang memerdekakan kita. Amin. Jangan selalu fokus orang lain katakan, oh aku sembuh dengan cara ini, aku dilepaskan dengan cara ini, oh ikut caranya. Bukan itu yang penting. Yang penting terima kebenaran Yesus itu siapa. Terima kebenaran apa yang Yesus lakukan. Semakin terima kebenaran, semakin bebas. Amin. Jangan selalu harap kita orang percaya, saya anggap AGF ini family ya, keluarga ya. Makanya saya bisa khotbah seperti ini. Saya pergi gereja baru gak berani seperti ini ya. Kan mungkin saya nggak tahu mereka punya dasar firman apa, tapi di sini saya percaya kita semua setiap minggu dengar Yesus, Yesus, Yesus. Jangan pernah jenuh saudara merasa saya sudah tahu Yesus, Yesus, Yesus. Karena kebenaran siapakah Yesus itu akan semakin membebaskan kita. Amin. Mari kita baca terus, masih ada ayatnya. Haleluya. Yang ini saya akan baca sampai habis. Ayat 33. Jawab mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka masih pikir perlu dibebaskan, maksudnya mereka seperti hamba, mereka seperti budak. Benar-benar rantainya itu ada di tangannya. Mereka benar-benar pikir yang kenyataan di dunia ini fisik gitu. Nah mereka, kami bukan hamba siapa-siapa, kami gak budak. Kenapa perlu dibebaskan? Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi maksudnya apakah kita tidak sadar kita semua pernah menjadi orang yang terbelenggu? Sadar enggak kita semua pernah, kita akan menjadi hamba sesuatu dan perlu dibebaskan. Tapi dia katakan apa? Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Siapa di sini yang adalah anaknya Tuhan? Amin. Artinya selalu ada tempat di rumah. Hamba itu mungkin datang pergi, mungkin kadang-kadang dipecat, tapi di rumah Bapa kita adalah anak, selalu ada tempat bagi kita. Amin. Itu identitas kita sudah berubah. Dan Yesus katakan sekali lagi, wah Yesus tekankan lagi hal ini, ayat 36. Jadi apabila anak itu, maksudnya Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ini Yesus yang mengatakannya. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita akan alami, bukan saja merdeka, benar-benar merdeka. Banyak dari AGF sudah tahu kesaksian saya. Bagaimana masa kecil saya. Ya, saya lahir di kampung kecil dalam kemiskinan, di mana saya ingat mama papa saya hitung uangnya setiap hari. Hitung terus, saya ingat pergi belanja sama mama saya, dia akan hitung, macam ada kalkulator dalam pikirannya ya. Tung. Tidak cukup, ini tidak boleh. Tidak cukup, ini tidak boleh. Benar-benar. Saya ingat satu hari dia beli sesuatu, bukan seperti roti gitu kan, dia beli roti.
kita lewat toko lain, itu bedanya 10 sen. 10 sen itu mungkin seperti 100 rupiah. Kecil gak banyak. Mama saya menyesal. Wah, lebih murah di sini. Saya pikir bedanya 10 sen. Bedanya 10 sen, dia menyesal sepanjang jalan pulang. Menyesal aku ke toko yang lebih mahal. Aku menyesal beli itu tadi. Padahal apa bedanya? Bedanya bukan 100.000 rupiah ya saudara, 100 rupiah. Perak itu aja, itu kecil. Tapi hitung-hitung saya dibesarkan dalam pikiran kemiskinan seperti itu. Harus selalu menyesal setiap hal, harus selalu takut setiap hal. Saya pun lahir dengan sakit penyakit. Karena itu saya pun tidak pergi sekolah. Selalu dengan pikiran, selalu seperti diikat. Ketakutan keuangan, ketakutan ditolak orang, ketakutan sakit-sakit terus. Ketakutan semua, seperti saya hidup terus di belenggu. Kalau orang tanya saya, Susan kapan berubah itu semua? Saya gak bisa kasih tanggal berapa, siapa yang doakan. Memang ada musisi, oke, kesembuhan, agak tahu ini agak tahun 6 begini, ini agak ini. Tapi kapan semuanya benar-benar bebas, saya gak punya tanggal dan siapa yang doakan. Itu pun gak penting. Yang saya tahu semakin saya ikut Yesus, kadang-kadang semakin satu hari saya seperti Petrus sadar, wah sudah bebas. Saya bukan lagi 100 rupiah jatuh, wow menyesal ya, gak ada ya. Maksudnya kita kan sudah dibebaskan, kapan? Gak tahu. Yang penting fokus kita kepada Yesus. Amin. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta tim worship boleh maju ke depan.